Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Felina Serliza dengan NPM 20 2001 500054. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan konseling populasi khusus tentang anak broken home. Sebelum kita membahas kasus anak broken home, saya akan menjelaskan apa itu broken home. Broken home adalah suatu istilah yang menggambarkan keluarga dengan keadaan yang tidak harmonis. Broken home atau keluarga tidak utuh adalah penggambaran keluarga yang berantakan atau tidak harmonis lagi karena adanya perselisihan, pertengkaran, hingga berakhir pada perceraian. Meskipun sering dikaitkan dengan perceraian, tapi kondisi broken home dapat terjadi juga dalam keluarga yang masih utuh di atas kertas. Sebagai contoh, keluarga mungkin masih utuh, tapi anggotanya saling berkonflik dan terasing satu sama lain. Kasus broken home dapat dilihat dari dua aspek, yaitu yang pertama, keluarga itu terpecah karena strukturnya tidak utuh, sebab salah satunya dari kepala keluarga itu meninggal dunia atau telah bercerai. Yang kedua, orang tua tidak bercerai, akan tetapi struktur keluarga itu tidak utuh lagi, karena ayah atau ibunya sering tidak di rumah atau tidak memperlihatkan kasih sayang lagi. Misalnya, orang tua sering bertengkar sehingga keluarga itu tidak sehat secara psikologis. Keluarga yang seperti ini akan lahir anak-anak yang mengalami krisis kepribadian sehingga perilakunya sering tidak sesuai. Pengaruh broken home bagi anak. Broken home mempunyai dampak yang sangat besar terhadap perkembangan kejiwaan anak. Apalagi broken home yang disertai kekerasan dalam rumah tangga atau sering disebut KDRT. Tidak sedikit peristiwa anak-anak yang menjadi korban dari KDRT. Dalam broken home, orang tua yang sering bertengkar seringkali melampiaskan kemarahan pada anak. Banyaknya anak-anak yang menyaksikan dan mengalami KDRT dalam berbagai perilaku yang dilakukan dengan menyakiti atau mencederai anggota keluarga. Kekerasan dalam bentuk apapun yang dilakukan orang tua terhadap anak akan mengakibatkan anak tumbuh menjadi anak yang mengalami gangguan pribadi. Broken home tersebut akan membuat mental dan pola pikir anak terganggu, baik di lingkungan rumah maupun proses pembelajaran di sekolah. Misal di sekolah, menjadi gunjingan teman-temannya. Proses belajar pun terganggu karena pikiran tidak konsentrasi, sehingga tidak mau hadir di sekolah atau tidak maksimal dalam menerima materi. Akibat dari keegoisan orang tua inilah yang nantinya akan berimbas buruk pada kelangsungan hidup anak. Perceraian memberikan dampak psikologi yang sangat besar kepada anak. Secara psikologis, dikenal ada dua jenis kebutuhan dalam diri individu, yaitu kebutuhan biologis dan kebutuhan sosial psikologis. Kebutuhan biologis dan kebutuhan sosial psikologis menyangkut hal-hal yang terkait dengan kondisi fisik, pribadi, atau jasmani setiap anak. Dunia adalah dunia yang sangat bergantung pada orang tua, terutama anak yang usianya masih di bawah 13 tahun, yang mulai merasakan perbedaan ketika orang tuanya mendadak berpisah. Tentu hal ini menanamkan trauma yang sangat dalam dan sangat membekas. Bagi seorang anak, remaja, atau usia dewasa pun akan menjadikan kejadian tersebut sebagai bencana yang sangat menekan batin
Mereka akan merasa terus-terusan tertekan, tidak nyaman, menangis, sakit hati, terganggu, merasa kurangnya perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya. Peran keluarga. Peran keluarga sangatlah penting untuk perkembangan anak pada masa-masa yang mendatang, baik secara psikologi maupun secara fisik. Ketika perceraian terjadi, merupakan masa yang kritis buat anak, terutama menyangkut hubungan dengan orang tua yang tidak tinggal bersama. Yang biasanya dirasakan oleh anak ketika orang tua bercerai adalah yang pertama, merasa tidak aman. Lalu selanjutnya, merasa tidak diinginkan. Lalu yang ketiga, merasa sedih dan kesepian. Lalu yang keempat, merasa kehilangan, menyalahkan diri sendiri sebagai penyebab orang tua bercerai. Dan yang terakhir, merasa seharusnya dari dulu orang tua mereka tidak bersama, agar dia tidak ada dan tidak merasakan perceraian dari orang tuanya. Selanjutnya, masalah yang akan timbul ketika perceraian terjadi. Yang pertama, anak mulai menderita kecemasan yang tinggi dan ketakutan. Yang kedua, anak merasa terjepit di tengah-tengah karena harus memilih antara ibu atau ayah. Yang ketiga, anak seringkali mempunyai rasa bersalah. Yang keempat, membuat anak bisa membenci salah satu orang tuanya. Yang kelima, anak menjadi nakal karena frustasi. Dan yang keenam, anak akan mudah marah karena mereka terlalu sering melihat orang tua bertengkar. Setelah kita membahas materi apa itu broken home, selanjutnya saya memiliki klien dan saya akan mendeskripsikan klien saya ini yang berasal dari keluarga broken home. Klien yang berinisial YD saat ini berusia 24 tahun. YD mengalami broken home sejak umur 12 tahun. Pada awalnya, YD merupakan anak yang memiliki rasa kasih sayang dan perhatian yang cukup dari orang tuanya. Namun, setelah orang tua YD berpisah, hidup YD berubah drastis. YD menjadi anak yang pemalas karena tidak dapat perhatian yang cukup dari orang tuanya. Dalam kasus ini, konselor mempunyai peran penting dalam penanganan pengembalian semangat belajar anak yang memiliki latar belakang keluarga broken home, yaitu dengan mencegah lahirnya anak yang berkepribadian buruk dengan mengajak orang tua untuk tetap bertanggung jawab dalam pertumbuhan kepribadian anak, serta melakukan konseling atau menangani anak-anak yang sudah memiliki kepribadian buruk. Sebagai langkah terapi atau penyembuhan terhadap anak yang sudah menjadi korban, maka beberapa hal yang perlu diperhatikan seorang konselor dalam proses konseling, yaitu fokuskan tahap pertama untuk membangun hubungan baik dengan anak. Hubungan yang terbangun nantinya akan mempermudah konselor masuk dalam dunia anak sehingga mempermudah untuk memahami masalah yang dihadapi oleh anak. Pada tahap berikutnya, usahakan untuk masuk lebih dalam untuk menyimak ke dalam proses cara berpikir dan perasaan konseling. Berilah penghargaan pada setiap kemampuan anak untuk menyesuaikan diri dan selalu katakan hal-hal yang baik mengenai kedua orang tuanya. Saat proses konseling berlangsung, seorang konselor harus terus melakukan pembicaraan dengan orang tua konseling atau si anak untuk melihat apakah kondisi si anak telah mencapai tujuan konseling dan bisa dikatakan sembuh dari rasa trauma akibat perceraian orang tuanya. Selanjutnya, permasalahan yang sering muncul terhadap YD setelah mengalami perceraian dari orang tuanya. Yang pertama,
klien menjadi anak yang malas dan tidak ada sosok yang ditakuti lagi. Yang kedua, ibu klien tidak memberi kasih sayang dan perhatian yang utuh seperti dulu. Dan yang terakhir, klien menjadi anak yang sering berontak. Kenyataannya, perceraian orang tua tak dapat dihindari ketika terjadi masalah pada orang tua, baik pada pihak ayah atau pihak ibu. Selain itu, dapat pula perceraian disebabkan oleh adanya pihak ketiga. Bagi anak, apapun penyebab perceraian orang tuanya merupakan pukulan psikologis yang cukup berat, sehingga dapat menyebabkan disharmonisasi hubungan anak orang tua dan disorientasi anak. Disharmonisasi itulah yang menyebabkan perceraian sebagai tindakan yang akan diambil oleh pasangan suami istri untuk memutuskan ikatan pernikahannya, baik secara batin maupun lahir, dan disahkan oleh pihak pengadilan, sehingga tidak adanya lagi tanggung jawab di antara keduanya, baik lahir maupun batin. Analisis kebutuhan klien. Dari dampak yang sudah muncul pada YD karena penyebab perceraian dari orang tuanya, saya menganalisis bahwa klien membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari kedua orang tuanya dan orang-orang di sekelilingnya. Lalu, klien membutuhkan bantuan profesional untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Yang ketiga, klien membutuhkan kebebasan dalam menceritakan masalahnya. Dan yang terakhir, klien membutuhkan komunikasi yang baik dengan kedua orang tuanya, terutama dengan ibunya. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi keluarga broken home adalah konseling keluarga, yaitu terdiri dari interaksi antar keluarga, kontrak awal sebelum melakukan konseling, membantu keluarga berkomunikasi pada sesi awal, meningkatkan kesadaran dan dinamika keluarga, memadukan konseling individual dengan kerja keluarga keseluruhan. Konseling keluarga melibatkan seluruh anggota keluarga. Dari upaya yang telah dilakukan orang tua, dibutuhkan ketaatan remaja bermasalah agar segera keluar dari permasalahan. Potensi yang dikembangkan oleh klien dari korban perceraian orang tuanya. Yang pertama, klien mulai membangun hubungan yang baik dengan kedua orang tua, lebih dekat dan sayang dengan keluarga. Klien yang awalnya sering memberontak, kini mulai bisa mengontrol emosi dan mematuhi perintah orang tuanya. Yang ketiga, mulai bisa mengusir rasa malas dan belajar dengan rajin dan giat. Dan yang terakhir, klien mulai mengembangkan hobinya sesuai minat dan bakat yang dimiliki klien. Pada dasarnya, anak broken home mau untuk diajak berbicara dari hati ke hati. Mereka mau untuk diajak kerjasama, merubah keadaan mereka yang terpuruk untuk ke hal-hal yang lebih baik. Dengan adanya keluarga dan lingkungan sekitar yang baik, yang selalu memberi dukungan dan kasih sayang, anak broken home merasakan ada yang memperhatikan dan memperdulikan mereka. Layanan BK yang tepat untuk diberikan kepada klien saya yang berinisial YD. Yang pertama, ada layanan konseling individu. Layanan konseling individu yaitu layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta didik mendapatkan layanan secara tatap muka dengan guru bimbingan dan konseling atau konselor dalam rangka pembahasan dan pengentasan permasalahannya. Tahapan awal yaitu membangun hubungan konseling yang melibatkan klien. Hubungan konseling yang bermakna ialah jika klien terlibat berdiskusi dengan konselor. Kemudian, konselor memperjelas dan mendefinisikan masalah jika hubungan konseling sudah terjalin dengan baik, di mana klien telah melibatkan diri. Berarti, kerjasama antar konselor dengan klien
akan dapat mengangkat isu atau masalah yang ada pada klien. Kemudian, konselor menjelajahi dan mengeksplorasi masalah, isu, dan kepedulian klien lebih jauh, menjaga agar hubungan konseling selalu terpelihara. Pada tahap akhir konseling ditandai beberapa hal, yaitu 1. Menurunnya kecemasan klien. Yang kedua, adanya perubahan perilaku ke arah yang lebih positif. Yang ketiga, adanya rencana hidup masa yang akan datang dengan program yang jelas. Dan yang terakhir, terjadinya perubahan sikap yang positif, yaitu mulai dapat mengoreksi diri sendiri dan meniadakan sikap yang suka menyalahkan dunia luar seperti guru, orang tua, dan teman. Jadi, klien sudah berpikir realistik dan percaya diri. Yang kedua, layanan konsultasi. Layanan konsultasi merupakan suatu layanan yang membantu klien dalam memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara-cara yang perlu dilaksanakan dalam menangani kondisi atau masalah klien. Konsultasi dapat juga dilakukan terhadap 2 orang konsulti atau lebih kalau konsulti-konsulti itu menghendakinya. Konsultasi dapat dilaksanakan di berbagai tempat dan berbagai kesempatan, seperti di sekolah atau di kantor tempat konsultan bekerja, di lingkungan keluarga yang mengundang konselor, di tempat konselor praktik mandiri atau privat, atau di tempat-tempat lain yang dikehendaki konsulti dan disetujui konselor. Dimanapun konsultasi diadakan, suasana yang tercipta haruslah rileks dan kondusif, serta memungkinkan terlaksananya asas-asas konseling dan teknik-teknik konsultasi. Sebagaimana dalam proses konseling pada umumnya, dalam konsultasi konsulti diberi kebebasan sepenuhnya untuk menyimpulkan dan mengambil keputusan sendiri, yaitu keputusan yang dianggapnya paling tepat. Keputusan konsulti itu diambil tentu saja setelah dilakukannya analisis dan diskusi mendalam tentang hal-hal yang akan menjadi isi dari keputusannya itu. Apapun yang menjadi keputusan konsulti, konsultan harus menghargainya. Konsultan tidak boleh membantahnya atau berusaha mengubahnya, karena konsultan menganggap kurang tepat atau kurang sesuai dengan hal-hal yang telah didiskusikan. Dan yang terakhir ada layanan mediasi. Layanan mediasi merupakan layanan bimbingan dan konseling yang dilakukan oleh konselor terhadap 2 pihak atau lebih yang sedang dalam keadaan ketidakcocokan. Ketidakcocokan itu menjadikan mereka saling berhadapan, saling bertentangan, dan saling bermusuhan. Pihak-pihak yang berhadapan itu jauh dari rasa damai, bahkan mungkin berkehendak saling menghancurkan. Keadaan yang demikian itu akan merugikan kedua pihak atau lebih. Dengan layanan mediasi, konselor berusaha mengendarai atau membangun hubungan di antara mereka, sehingga mereka menghentikan dan terhindar dari pertentangan lebih lanjut yang merugikan semua pihak. Dari pembahasan materi kali ini, saya menyimpulkan bahwa broken home adalah suatu keadaan yang tidak menguntungkan di dalam keluarga, seperti perceraian, kematian pasangan, maupun kehidupan di dalam keluarga yang tidak harmonis lagi. Broken home disebabkan karena kesenjangan dalam keluarga yang dapat berdampak negatif pada mental remaja yang menyebabkan kenakalan remaja. Orang tua hendaknya lebih memperhatikan tugas dan tanggung jawabnya, agar hak-hak dan kewajiban anak, khususnya di usia remaja, dapat terpenuhi dengan baik, sehingga remaja terhindar dari berbagai perilaku yang menyimpang. Guru BK atau konselor didukung oleh personil sekolah bekerja sama dalam penyelenggaraan bimbingan dan konseling di sekolah agar dapat berjalan dengan baik. Guru BK juga dapat merancang proses pelaksanaan konseling keluarga jika dibutuhkan siswa untuk pengentasan masalah. Sekian dari materi yang sudah saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya minta waktunya Mbaknya sebentar ya untuk tugas observasi saya. Nanti saya akan mewawancarai Mbak Jessica mengenai keluarga broken home. Iya. Mbak Jessica bersedia ya? Iya, bersedia. Oke, kita langsung mulai aja ya Mbak. Mbak mulai tahu orang tua Mbak broken home itu sejak umur berapa? Sejak umur 12 tahun, Mbak. Umur 12 tahun. Terus sikap Mbak menanggapi kondisi saat itu gimana? Saya harus bisa menyesuaikan kehidupan yang baru ini, Mbak, dengan cara bersabar. Oke. Terus ada nggak pengaruh ketika sebelum dan sesudah broken home terhadap diri Mbak? Ada, Mbak. Sebelum broken home, saya paling takut sama ayah saya. Terus karena kan ayah saya mengatur kehidupan saya ya. Terus setelah broken home, saya kan ikut ibu. Jadi setelah broken home itu, jadi kan kasih sayangnya juga berkurang ya. Jadi gimana ya? Jadi terbagi gitu. Perhatiannya jadi kurang. Iya gitu ya? gitu, perhatiannya berkurang. Terus jadi nggak ada yang saya takutin lagi. Oh, jadi nggak ada sosok yang ditakuti, jadi Mbak jadi sering berontak gitu ya? Terus sekarang Mbak ikut ayah atau ibu? Saya ikut ibu, Mbak. Karena kalau misalnya saya ikut ayah, kasihan ibu saya nggak ada yang nemenin. Oke, baik. Terus pola asuh ayah dan ibu setelah broken home itu gimana? Kalau misalnya ayah saya itu udah nggak pernah ngasuh saya, Mbak, setelah pisah sama ibu saya. Sebenarnya saya kasihan, Mbak, sama ibu saya, karena harus menjadi seorang ibu dan sekaligus ayah. Jadi tanggung jawabnya ibu lebih berat dibandingkan dengan ibu-ibu yang lain ya. Terus harus mengasuh saya, tetapi ibu saya juga tidak mengeluh, tetap semangat gitu. Oke. Terus pola asuh ayah dan ibu masih tetap nggak seperti dulu atau ada perubahan? Tentu berubah ya, Mbak ya. Dulu keluarga saya sebelum broken home masih baik-baik aja, Mbak. Semenjak keluarga saya broken home, saya tidak mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tua saya secara utuh. Oke. Lalu ayah dan ibu masih terus mengawasi perkembangan Mbak nggak waktu umur 17 tahun itu? Kalau dari ayah saya sih udah enggak ya, Mbak. Kalau misalnya saya nggak nelpon atau SMS, ya gitu, ayah nggak pernah tanya masalah saya. Tetapi kalau misalnya ibu selalu mendampingi saya setiap hari, Mbak. Ibu juga selalu mengawasi saya dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Terus ayah dan ibu masih bertanggung jawab gak atas segala kebutuhan Mbak selama ini? Masih, ayah itu orangnya yang penting saya bilang kalau misalnya butuh uang, terus pasti dikasih. Kalau misalnya emang ayah lagi nggak punya uang, ditunda dulu gitu. Terus ibu saya beda, Mbak, sama ayah saya. Ibu selalu ngasih uang ke saya. Kalau saya minta uang, tidak tahu ibu juga dapat uangnya dari mana. Oke. Terus dampak dari orang tua yang broken home nih terhadap diri Mbak itu ada apa enggak? Saya orangnya jadi sering berontak gitu, Mbak. Sudah dikasih tahu, minta ini itu harus dituruti. Belajar pun saya juga jadi malas-malasan. Karena saya merasa tidak diperhatikan sama kedua orang tua saya. Jadi terpaksa saya mempunyai sifat seperti ini. Jadi karena mungkin nggak ada sosok yang ditakuti lagi ya, jadi Mbak Jessica jadi berontak, terus udah nggak dapat perhatian juga yang secara lebih dari kedua orang tua, jadi malas-malasan dibuat belajar. Iya. Terus sikap Mbak nih dari kondisi keluarga broken home itu gimana?
Saya harus sadar diri seharusnya, tapi itu hal yang paling sulit untuk saya lakukan. Oke, selesai pertanyaannya, cukup segitu. Terima kasih atas waktunya, udah meluangkan waktunya untuk bantu tugas saya. Semoga Mbak Jessica tetap bisa menjalani hidup sehari-hari dengan mendapatkan perhatian yang utuh dari ayah atau ibu Mbak Jessica ya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.